Hai guys, aduh deg-degan banget sih rasanya. Tapi yang pasti ini adalah episode pertama. Welcome, tepuk tangannya dong untuk channel YouTube Kreasi Tama. Mana sih? Kok nggak dikasih tepuk tangan? Tuh. Sebenarnya sih mau nutupin rasa nervous ya, deg-degan karena ternyata teman-teman idenya banyak banget. Jadi kita create satu channel dan satu program. Episode pertama ini Welcome to Cinepod with me, Felicia Amerda. By the way, sebelum kita ngebahas tentang topik hari ini, judulnya adalah Kisah Syuting di Sekolah. Ada apa ya? Ada yang cinlok nggak ya? Ada yang cinta monyet nggak ya? Nanti kita bahas. Tapi yang kemarin yang menarik dari dunia perfilman Indonesia, gongnya adalah beberapa minggu kemarin ada Festival Film Indonesia. Kita tahu tiap tahun dia mengadakan acara dan memperkenalkan kita dengan sineas-sineas dengan film-film yang oke-oke banget gitu loh. Nah, yang pertama adalah sebenarnya ada Yuni, kemudian ada Penyalin Cahaya atau dalam bahasa Inggrisnya judul internasionalnya adalah Photocopier. Terus kemudian yang kemarin saya lihat di acara itu ada yang menarik dengan judul Preman, ya kan? Agak manly, agak maskulin. Dengan film lainnya adalah, oh ini Iqbal Ramadan yang main, Ali dan Ratu-Ratu Queens. Oke, dari judul hari ini Kisah Syuting di Sekolah, kita akan ketemu dengan satu orang lulusan ISI datang ke Surabaya, namanya adalah Krisna. Tepuk tangan dong buat Mas Krisna. Thank you ya. Mas Krisna kayaknya nggak nyaman ya dengan tepuk tangan yang begitu ramai ya. Wah, banget nih. Heboh ini. Oke, tadi kan kita sempat bahas ya ada film-film Indonesia yang tahun ini oke banget. Mungkin rebornnya film-film Indonesia yang era sekarang dari apa tuh film horornya Joko Anwar? Pengabdi Setan? Pengabdi Setan. Yep. Setuju nggak sama aku kalau rebornnya film Indonesia era sekarang itu dari Pengabdi itu Setan? bisa jadi salah satu trigger. Iya kan? Terus tiba-tiba bertelur, akhirnya ketemulah kita tahun ini dengan film-film yang luar biasa banget, bahkan go internasional. Ada Yuni, ada Penyalin Cahaya, ada Preman gitu loh, yang kayaknya nilai yang diangkat itu sebenarnya tentang perempuan. Karena ini adalah sasarannya empuk gitu ya. Ya benar, sasaran yang empuk untuk lagi in banget gitu loh, gitu, ya kan? Nah, kenapa kita kasih judul Kisah Syuting di Sekolah? Karena Mas Krisna ini sukses di ISI, lulus, tiba-tiba sekarang statusnya adalah sebagai pengajar. Pengajar di salah satu sekolah, namanya adalah SMKN 12 Surabaya. Betul. Dan ternyata sudah menelurkan satu film bersama dengan teman-teman siswa ya. Judulnya adalah film Badut. Dan ternyata menjadi juara satu nasional FLS2N. Kepanjangannya adalah Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Betul. Bisa diceritain nggak sih Mas, ini gimana sih keterlibatannya Mas Krisna sebagai guru, sebagai apa ya kita bilang ya, orang yang bekerja di industri kreatif ini, terus ketemu dengan anak-anak muda yang ternyata menyukai dan mencintai hal sama dengan Mas Krisna gitu. Jadi gini, singkatnya FLS2N itu sebenarnya adalah festival seni untuk siswa gitu. Tapi di peraturan festival itu setiap siswa harus didampingi oleh gurunya. Jadi ini sebenarnya karya kolaboratif antara pengajar dan siswa itu. Nah, salah satu mata bidang lombanya itu adalah film pendek fiksi gitu. Nah, film pendek fiksi. Kemarin kita coba ikut untuk itu, saya dan beberapa siswa itu coba untuk nggarap satu film yang dimana film itu ngomongin hal yang relate dengan kehidupan mereka gitu. Yang kalau tadi bilang sasarannya sedang empuk tentang perempuan, itu tentang perempuan juga gitu. Lalu kita coba untuk bikin film gimana kalau misalnya film ini dilakukan dengan sebuah pendekatan penyutradaraan yang on the spot kayak gitu. Berarti kalau di SMK ini ekstrakurikuler bukan? Jurusan berarti ya? Itu jurusan. Jadi di SMK 12 itu ada jurusan produksi film. Jurusan itu spesifik untuk siswa-siswa yang dia mau belajar, kurikulumnya kurikulum film. Ketika dia lulus nanti juga akan melalui tahap uji kompetensi untuk menjadi seorang filmmaker muda gitu. Sesuai judul episode kali ini, Kisah Syuting di Sekolah. Nah kan, kita sudah ada narasumber
Kayaknya enak banget ya narasumber ya. Narasumber, jangan. Tamu buat ngobrol hari ini adalah Mas Krisna. Yuk kita kenalan dulu dengan Mas Krisna. Profil dan sebenarnya karya-karya yang udah dibikin apa aja sih? Tuh. Ini dia karya-karyanya. Banyak juga ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 100. Nah, dari karya-karya tersebut ternyata ada satu karya yang fenomenal dan ternyata ini berkolaborasi dengan murid atau mungkin siswa-siswa dari Mas Krisna, yaitu film Badut. Ini posternya, dan film Badut ini memenangkan atau menjadi juara 1 nasional dari FLS2N atau Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Itu tadi posternya, menarik ya. Ini kayaknya sering banget nih kita lihat di jalan raya nih. Ngapain bikin film dari ide kayak begini nih? Yuk kita lihat trailernya. Ini dia film Badut. Dan ini lah, alah Pak, engko nek lulus lho Pak, kate dadi apa? Nggih, pingine dadi guru seni, Bu. Alah, gak usah ngoyo-ngoyo Pak, anak sampean rak wedok ah. Ora bekno ae Pak, sampean sik gak gopo-gopo, gak ono tanggungan. Ayo nopo. Kuliah dukur-dukur ya ragate akeh. Wis pantas ya. Ampun Pak, sampun pantes. Tuh, trailernya dari film Badut. Tapi ternyata ini tuh sebenarnya film pendek ya Mas ya? Film pendek. Durasi berapa lama? 6 menit. 6 menit? 6 menit. Oke. Berarti begini, kalau misalnya bikin film dikhususkan untuk festival kan pasti ada peraturannya gitu kan? Ada Durasinya. aturannya, regulasinya harus sesuai dengan memang itu. harus 6 menit ya, nggak boleh lebih dari 6 menit kalau Nggak film boleh. pendek. Di aturannya emang kalau misal lebih dari 6 menit, film ini akan didiskualifikasi. Oh, sayang banget sih. Sebelum Gitu. nanti kita ngobrol tentang ide, ini kan kisah syuting di sekolah. Oke. Kira-kira ada berapa nih siswa yang diajarin sama Mas Krisna nih? Kalau satu jurusan itu sekitar 90 sampai 100 siswa gitu. Itu terdiri dari kelas 10 tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu kan. Tapi dari beberapa tingkat itu yang intens juga ada istilahnya, ada beberapa siswa andalan lah yang ketika ada sebuah produksi dia yang kita handle, kita hire untuk ajak terlibat di produksi. Nah, dalam film Badut ini ada berapa siswa nih yang... Kalau ini cuma 5 orang. Hah, serius? Untuk bikin film ini 5 orang. Perempuannya ada berapa nih? Perempuannya ada 2. Oh iya. 3 cowok. Banyak yang cinlok nggak? Cinlok ada. Ada? Ada. Terus drama-drama gitu nggak? Udah, aku nggak mau syuting sama dia. Ya, Cie, pasti. nggak mau syuting sama dia. Itu justru yang bikin industri apa istilahnya ekosistem film di sekolah hidup itu karena ada cinlok-cinloknya kayak gitu. Cute juga ya. Mereka jadi semangat untuk syuting. Sekaligus mereka juga yang bikin jadwal itu jadi molor ketika lagi berantem gitu. Waktunya dia marah-marah kalau kayak gitu berarti. Ya. Coba nih yang menarik adalah lulusan ISI Jogja ya kan, Betul. Institut Seni Indonesia, ambil jurusan teater. Teater. Kemudian konsentrasinya adalah di kesutradaraan. Penyutradaraan, Terus ya. sekarang menjadi pengajar, apa sih yang dipikirin Mas? Kenapa nggak ke Jakarta aja gitu? Atau mungkin oke. di Jogja aja gitu? Karena kan banyak yang bilang di Jogja itu ekosistem seni peran atau perfilman tuh di sana lebih oke gitu. Oke, kalau misal ngomong tentang kenapa Jogja, dulu emang udah saya sekitar 12 tahun ada di Jogja, nyari ilmu, berkesenian di sana gitu, sekolah sampai ke pekerjaan juga ada di Jogja. Nah, sekitar 2 tahun ini saya memutuskan untuk hijrah ke Surabaya. Ya bukan tanpa sebab, karena memang saya diharuskan untuk penempatannya ada di sinilah ya, singkat cerita gitu, saya harus di Surabaya mau nggak mau. Karena kewajiban dan tanggung jawab. Sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki gitu kan. Saya harus ada di Surabaya untuk selamanya Oke. mungkin. Selamanya mungkin. Iya. Tapi ini unik juga. Berarti Mas Krisna punya andil dalam film Badut ini. Iya. Aku pengen tahu sih dalam pengerjaan film Badut ini tuh proses brainstormingnya kayak gimana? Maksudnya Badut berarti kan dari trailernya bisa dilihat
Itu kan sebenarnya kayak boneka apa sih yang di jalan-jalan gitu kan? Boneka mampang namanya. Boneka mampang. Betul. Gitu kan. Kalau sekarang mungkin ada yang ibu-ibu atau kita nggak tahu lah siapa orangnya, bawa radio gitu kan, Betul. pakai topeng, dan sebenarnya memang ya agak sedikit menyeramkan gitu. Yeah. Kenapa sih tercetus ide itu gitu? Okay. Apa yang mau diangkat gitu? Terus brainstormingnya kayak gimana? Karena menurutku anak-anak umur 16-17 kayaknya nggak senyaut itu deh dengan nggak akan terlalu dengan nilai perhatian itu. dengan itu ya. Benar. Oke. Jadi gini, kalau mau ikut sebuah festival, hal pertama yang kita lakukan adalah mencari tahu temanya tentang apa dari festival itu. Nah, kebetulan festival yang kemarin itu temanya adalah seni membangun negeri gitu. Terserah persepsi dari peserta tentang seni membangun negeri itu nanti, yang jelas menggunakan tema itu. Nah, gagasan awalnya setelah saya nonton karya-karya dari festival sebelumnya, itu pasti setiap provinsi atau setiap kota itu mengambil sebuah ikon dari kota tersebut atau provinsi tersebut. Nah, ketika saya mencari sebuah ikon apa yang itu masih relate dengan kehidupan sekarang, khususnya untuk kehidupan siswa, tapi masih ada di Surabaya gitu. Saya sempat nggak menemukan, dan saya ngajak ngobrol beberapa seniman di Surabaya, kayaknya nggak ada ikon seperti itu gitu kan. Lalu saya memutuskan gimana kalau misal kita ngangkat badut yang ada di pinggir jalan. Memang ini nggak ikonik Surabaya, tapi justru nilai dari generalnya itu ada di hampir semua kota besar, ada badut itu. Nah, itu jadi sebuah ide awal tentang penciptaan film ini. Apa yang terjadi dengan badut itu yang setiap hari orang lihat tapi nggak perhatikan? Yang mungkin dia pada saat menggunakan kostumnya tersenyum, pada saat itu pula di dalam itu dia sedang menangis, kita nggak tahu, gitu kan? Aku mau pingsan. Nah, apa relasinya antara kehidupan badut dengan siswa? Itu yang sebenarnya saya sebagai pengajar mencoba untuk mencari keterkaitan itu. Coba kita rundingkan dengan siswa. Kira-kira kalau kamu ada di posisi badut itu, apa aja yang akan mungkin terjadi dengan kehidupanmu? Atau peristiwa aja yang bisa kamu bayangkan dan ini punya nilai dramatik gitu. Nah, salah satu siswa ngomong bahwa gimana kalau yang ada di badut, yang jadi badut itu ternyata adalah seorang pelajar yang berprestasi dan berasal dari keluarga ekonomi bawah gitu. Dia bekerja sebagai badut itu bukan untuk kesenangan atau mencari duit untuk kesenangannya dia sendiri, tapi dia punya misi besar. Dia mencari uang lewat profesi badut ini untuk berencana membiayai kuliahnya dia di kampus seni yang dia inginkan gitu. Iya, karena balik lagi setiap manusia kan punya battlefield-nya sendiri. Iya, betul. Oke, terus akhirnya mereka terbuka lah dengan... Akhirnya mereka terbuka. Jadi kalau ditarik lagi, sebuah karya film khususnya ya, buatku itu harus relate sama penciptanya dulu. Nah, apa yang kira-kira relate dengan kehidupan badut yang bisa dikaitkan dengan siswa seumuran berapa sih? 16-17 ya rata-rata kan? Paling tua 18 tahun lah. Betul. Mereka itu. Ternyata gini, banyak secara faktual, banyak yang diantara mereka itu curhat ke saya bahwa setelah lulus kuliah sama orang tuanya yang cewek-cewek ini ya, dianjurkan untuk menikah gitu. Nggak usah lah mikirin pendidikan yang tinggi, ngapain kuliah, toh kamu nanti juga bakal ketemu pria, dinikahin dan lain sebagainya. Ya, pemikiran basic orang ekonomi kelas bawah. Betul, seperti itu. Nah, padahal rata-rata mereka yang punya pengalaman seperti itu, dia juga punya keinginan untuk punya kehidupan yang lebih bagus. Dalam arti mereka ingin jadi kaum yang terpelajar, nggak cuma jadi konco wingking istilahnya Jawa ya, nggak cuma jadi wanita yang kamu ya dandan, masak, beranak gitu kan, nggak, mereka pengen lebih dari itu. Nah, kegelisahan inilah yang coba kita angkat untuk menjadi embrio utama dari film ini. Iya, gitu. Karena ketika kamu mewajibkan perempuan untuk menikah, kenapa kamu nggak mewajibkan perempuan untuk sekolah juga? Nah, betul, karena kan kayak itu gitu. equal dong. Equal ya harusnya, kan? harusnya equal. Berarti ada 5 siswa yang Ada 5 siswa. terjun di film badut ini. Untuk proses dari brainstorming sampai syuting memakan berapa hari tuh, Mas? Kalau dari brainstorming, awal kita dapat edaran untuk festival ini sekitar 1 bulan. 1 bulan ya? Yang lama itu di eksekusi brainstormingnya, karena penulisan konsep dan lain sebagainya itu kan masuk di regulasi festival gitu kan. Ketika kita mau ikut festival nggak bisa cuma karya aja yang kita setorkan, konsepnya harus jelas, dari storyboard, dari gagasan dan lain sebagainya itu harus jelas. Dan yang nulis itu dari teman-teman siswa juga? Iya, jadi mereka nulis, konsultasikan ke saya.
revisi lagi sampai bener-bener ini adalah konsep yang tepat untuk karya ini. Gitu. Berasa kayak skripsi ya, Bo? Bener. Kalau versi lihat konsepnya itu bener-bener kayak skripsi. Ada bab 1, bab 2, bab 3, kesimpulan. Untuk syutingnya sendiri berapa lama kira-kira? 6 jam. 6 jam. 6 jam. Nah, kalau misalnya, aduh, kalau aku cerita nih pasti akan spoiler sih ya. Cuman ketika saya nonton, ini adalah long take. Iya. Long take itu ibarat kata dari nggak awal dari akhir sih, cuman karena mungkin ini film pendek durasinya 6. Ini bukan quiet sih, ini very challenging banget dari awal sampai akhir itu long take dengan kamera moving. Latihannya berapa kali, Mas? Dan ini yang mengerjakan juga teman-teman siswa loh. Itu loh hebatnya, ya kan? Kalau latihan reki ya, istilahnya reki itu kita nggak ada reki sama sekali. Karena apa? Kesibukan aktor-aktor ini juga kan beberapa nggak dari siswa aktornya. Kesibukannya akhirnya kita bisa melakukan latihan itu pada saat jadwal syuting itu juga. Jadi kita menggunakan metode, udah kita running berdasarkan skrip, kita coba jalan di lokasi menggunakan ini, kita hitung jaraknya dan lain sebagainya, sekalian kita roll. Jadi mereka berlatih sekaligus kita take gambarnya langsung. Itu kisaran sekitar ada 9 take. Dan 9 take itu buat saya itu sebenarnya belum dapat perfectnya. Karena apa? Pada saat di take ke-9 mau ke-10, si tokoh utama yang jadi badut ini cedera pinggang, dia nggak bisa melanjutkan syuting lagi. Kenapa? Karena keberatan kostumnya. Mungkin itu ya. Jadi begitu cut di terakhir dia sakit pinggang, nggak bisa, sampai nangis kayak ketarik atau apa gitu ya, musibah lah. Yang memerankan badut ini juga siswa SMK. Siswa juga aktornya. Nah, ketika itu udah terjadi saya berpikir udah gagal ini, film ini gagal. Setelah saya lihat lagi, oh ada beberapa yang misalnya intronya bagus, pertengahannya jelek, endingnya bagus. Ada yang endingnya bagus, intronya jelek ya. Dari 9 take ini nggak ada yang benar-benar perfect. Itu kesulitannya long take kayak gitu. Sempat saya berpikir gimana kalau ini nggak usah jadi long take ya, tapi semakin raw itu semakin mahal ya nggak sih? Akhirnya kita terselamatkan sama yang namanya 4K gitu. Iya, tapi cerita dari film itu tadi produksi film badut sendiri, cuman perjalanan sampai akhirnya menjadi pemenang nasional dari festival ini, FLS2N ini, bagaimana sih perjalanan film badut ini, Mas? Oke, jadi gini, film badut ini perjalanan sampai nasional itu di tahap kota itu sebenarnya kita ada seleksi dulu ya. Jadi SMK yang mau ikut di FLS2N diseleksi tingkat kota dulu. Setelah tingkat kota selesai, dapat nih satu pemenang, maju ke tingkat provinsi, se-Jawa Timur kita seleksi. Se-Jawa Timur itu sekitar ada 40 sampai 45 banyak ya peserta. Jadi kita sempat ngobrol juga. Iya, sekitar segitu. Setelah itu ketika ini udah lolos di provinsi, naik ke nasional. Nasional ya otomatis provinsi, semua provinsi di Indonesia kan. Iya, berarti maksudnya begini, dari teman-teman siswa yang adik-adik kita semuanya tuh mereka juga sebenarnya haus pengen berkesenian, pengen bikin karya gitu kan. Nah ternyata ya kayaknya semua jalan sih, kayaknya lebih terjal dari apa yang dikirakan gitu kan. Lebih terjal dan saya lihat permasalahan mereka juga sebenarnya kompleks sih. Karena permasalahan itu nggak hadir dari dia sendiri. Misalnya gini, kalau ngomongin tentang syuting di sekolah ya, ada yang semangatnya bagus dalam bikin karya, tapi mereka terkendala aku nggak punya kamera gitu. Ada yang punya kamera semangatnya bagus, tapi orang tuanya nggak mengizinkan, nggak membolehkan, itu jadi masalah lagi. Ada yang orang tua membolehkan punya alat tapi nggak punya semangat, itu beda lagi juga. Justru menjadi satu, akhirnya saling melengkapi. Gitu kan. Kan? Menariknya di situ. Tapi mungkin ada nggak sih kemana nih syuting? Aku nggak bisa syuting Pak, aku dimarahin mama. Sering kayak gitu, sampai orang tua datang ke sekolah dan setengah marah ya kita, kok anak-anak diajak syuting sampai malam-malam kayak gitu. Sering kita mendapatin komplain kayak gitu. Tapi kita punya strategi. Pada saat screening atau pada saat kita syuting di hari pertama, kita undang orang tua itu untuk datang nonton prosesnya. Dalam arti mereka mengalami langsung, nggak cuma diceritain anaknya bahwa aku syuting lo ini nih, nggak, tapi mereka datang langsung gitu. Nah dari mereka datang langsung, mereka orang tua itu akan punya pengertian bahwa oh ternyata ini yang anak-anakku lakukan di sekolah gitu. Akhirnya setelah mereka lulus, ada nggak sih yang lulusan itu mereka benar-benar sekolah melanjutkan kecintaan mereka di seni peran itu? Pilihannya kalau di SMK itu ada 3 sebenarnya. Mereka melanjutkan ke perguruan tinggi yang linier atau yang nggak linier. Mereka kerja ikut orang atau mereka bikin wirausaha sendiri.
tiga ini. Nah, masing-masing ini diisi. Paling nggak mereka survive lah ketika lulus sekolah, mereka survive lah. Karena udah ditempa gitu. Mereka kan udah ditempa sebelumnya. harusnya. Tinggal kayak diperseriusin lagi Betul. apa yang dikerjakan Iya. untuk menambah ide lagi. Karena kan misalnya Iya. gini, kita ngerjain film itu kan harus banyak yang dibaca, observasinya juga harus kental gitu Iya. kan. Nah, dari nilai yang diangkat dari film Badut ini, saya juga penasaran juga sih. Cuman apa sih yang pengen ditonjolkan gitu loh dari film Badut ini? Oke, yang pertama isunya jelas perempuan, bahwa perempuan itu lebih dari sekedar perempuan itu lebih dari sekedar orang yang fungsinya cuma untuk pelengkap keluarga atau properti aja. Nggak, aku pengen ngomong bahwa kamu siswa-siswa itu ketika jadi perempuan itu bisa melakukan hal yang lebih dari sekedar ini loh yang di stereotipkan orang tuamu tentang stigma perempuan itu lulus nikah gitu. Enggak, kamu bisa lebih dari itu. Oke, nice sih, super nice. Dan iya dari ketika karya ini juga yang pertama sebelum aku publish gitu ya, aku coba minta pendapat ke orang tua yang punya pemikiran bahwa anakku Mas, kayaknya lulus kamu harus lebih itu. cocok jadi guru BK deh. Kayak ketemunya orang tua terus. Iya, orang tua terus. Itu yang bedakan guru sama dosen ya. Iya, bener. Kalau dosen yang diurus cuma mahasiswanya aja, dia bodo amat sama orang tuanya. Kalau guru nggak bisa. Kalau guru selain kamu harus concern di siswa, kamu juga harus punya relationship yang bagus dengan orang tua. Nggak cuma ngedukasi siswanya, tapi juga ngedukasi orang tuanya. Kan tema kita episode ini kisah syuting di sekolah. Mungkin Mas Krisna Iya. punya nih referensi film buat teman-teman siswa di rumah atau siapapun Oke. yang suka banget sama film gitu loh. Ya. Kalau ngomong tentang referensi film itu, saya punya satu film yang saya tonton tahun 2007. Itu judulnya The Man from Earth. The Man from The Man Earth. from Earth itu kenapa itu sangat berkesan ya. Jadi itu adalah film drama fiksi ilmiah yang di situ itu konfliknya sederhana. Setting syutingnya itu di satu tempat, tapi ngomongin banyak hal tentang kehidupan, gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa nonton film itu entah ada di YouTube, ada di beberapa situs streaming ada. Itu film yang bagus, budgetnya murah, tapi berkelas secara ide gagasan. Berarti Gitu. sebenarnya kalau mau bikin film itu bukan perkara alat, bukan perkara uang, tapi Bukan. perkara ide. Ide. Itu yang mahal. Ide dan man behind the gun kan. Man behind the gun, bener. It's not the things ya Iya. kan, tapi the man The man. behind the things. Dan sepertinya referensi film pertama yang kita lihat itu secara nggak langsung akan menentukan preferensi film yang akan kita lihat ke depannya. Gitu ya. Bener-bener menyentuh, bener-bener kita seperti nggak lupa dengan apa yang pengalaman itu. Terus jadi Iya, semacam bener banget referensi. tuh. Aku nonton film apa tuh Before Sunset, Before Sunset, Before Sunrise, Before Before Midnight Sunrise, tuh ya. itu ngegong banget sih. Betul, ya. Ngegong banget karena kayak drama ya pertemuan, drama percintaan, tapi kayak ada dan itu nilai humanis. mungkin pengaruh kehidupan personal nggak? Au. Ada Aku pulang deh. ada gitu-gituannya nggak gitu kan maksudnya? Ya tapi karena kita ngena banget ya, karena kan Iya. kita sebagai manusia pasti grow Iya, gitu betul. kan. Terus yang Marriage Story itu juga bagus Marriage Story parah bagus sih, banget. bagus Bagus banget, banget. Marriage Noah Story. Baumbach. Mm-mm. Oke lah, itu referensinya bisa ditonton. Kalau mau tanya-tanya mungkin bisa follow nih Mas Krisna di Oke, boleh. Instagram. Kita boleh ngobrol di Instagram. Instagramnya apa? Slow Area. Tuh area diketik ya. SLOW Tuh. area. Yoi. SLOW area. Betul. Slow living. Slow living Slow dong. living, the best Harus ya, ya. slow living ya. Oke, terima kasih banyak Mas Krisna, kita udah Yoi. ngobrol-ngobrol. Kalau ada open casting undangannya ke saya boleh. Oke, siap. Kok promosi? butuh tampil. Oke, Iya. guys jangan lupa kita nanti akan ketemu lagi di episode berikutnya di Cinepod. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Kreasi Tama, kemudian like, komen, dan yang penting adalah bunyikan loncengnya. Jadi misalnya kita punya konten baru, tuh pasti langsung bisa lihat ding 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 ding. Gitu. Iya. Kita ketemu lagi, Felicia Amerda pamit. Bye. Bye. Yoi.